Shalom semuanya, gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Pasti sehat-sehat selalu kan? Walaupun kita masih online, tapi aku percaya bahwa kita itu gak bakal mematahkan semangat kalian. Amin. Oke, sebelum kita mau mulai ibadah kita mau bersatu dalam doa dulu. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Bapa, untuk hari yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Kalau sebentar kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, kiranya Engkau terus sertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kami ingin mulai ibadah kami hanya di dalam nama-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bahwa kasih setiamu tidak pernah luntur daripada hadapan kami Tuhan. Bagaikan air, bagaikan air, sirami tanah gersang, terasa sejuk, menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Oh, janjimu indah Tuhan untuk setiap kami Bapa. Bagaikan air, bagaikan air, sirami tanah gersang, rasa sejuk, menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku, damai di jiwaku, lembut indah tutur katamu, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalam untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Oh, janjimu indah Tuhan, kami mau terus berjalan di hadapan-Mu Yesus. Oh, oh, oh. Mari sama-sama kita katakan. Ku ingin selalu mendengar suara-Mu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab Kau milikku. Untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataan
janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada hari ini kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau pakai setiap kami Bapa. Kami mau terus melihat kemegahan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak ada yang menggantikan kemegahan kuasa-Mu di dalam hidupku. Tak ada yang mengasihi lebih dari yang Kau buat di dalam hidupku. Nama-Mu yang terindah, cinta-Mu yang terhebat, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku angkat tanganku, berikan hidupku di atas mezbah-Mu, ku naikkan syukurku, memandang wajah-Mu, nikmati indahnya kemegahan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Benar kami ingin mau menikmati kemegahan kuasa-Mu Yesus. Bawainilah setiap kami Tuhan. Tak ada yang menggantikan kemegahan kuasa-Mu di dalam hidupku. Tak ada yang mengasihi lebih dari yang Kau buat di dalam hidupku. Nama-Mu yang terindah, cinta-Mu yang terhebat, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku angkat tanganku, berikan hidupku di atas mezbah-Mu, ku naikkan syukurku, memandang wajah-Mu, nikmati indahnya, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku angkat tanganku, berikan hidupku di atas mezbah-Mu, ku naikkan syukurku, memandang wajah-Mu, nikmati indahnya kemegahan kuasa-Mu. Kami mau terus menikmati kemegahan kuasa-Mu Tuhan. Bawa di setiap kami Bapa. Haleluya. Ku mau terus memuji Engkau Yesus. Oh, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku angkat tanganku, berikan hidupku di atas mezbah-Mu, ku naikkan syukurku, memandang wajah-Mu, nikmati indahnya, ku menyembah-Mu, ku memuji-Mu, ku angkat tanganku, berikan hidupku di atas
atas mezbahmu, ku naikkan syukurku, memandang wajahmu, nikmati indahnya kemegahan kuasamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau menjamah setiap kami Tuhan, agar firman yang kami terima bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Wah, udah lama kita gak berjumpa ya. Saya mau bilang hari ini teman-teman ada teman-teman yang luar biasa. Kenapa? Karena ibadah online itu bukan hal yang mudah, betul ya? Tantangannya lebih banyak. Sekarang bisa tinggal swipe ke bawah, ke atas, bisa pindah ke sosial media yang lain, menonton acara yang lain yang mungkin lebih menarik. Tetapi hari ini teman-teman milih untuk beribadah bersama-sama dengan tim Raja Wali. So, teman-teman adalah teman-teman yang luar biasa, yang rindu selalu mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Kalau gitu nggak berlama-lama lagi, yuk sama-sama kita bersatu dalam doa sebelum kita belajar firman Tuhan. Mari bersatu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang kami sembah, yang kami percaya adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah membiarkan kami sedetik pun berjalan sendiri menghadapi kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan berikan kesehatan, bahkan kekuatan, bahkan kehidupan yang kami percaya adalah hal yang mahal Tuhan hari-hari ini. Kami bersyukur Tuhan kami bisa bersama-sama beribadah, menikmati hadirat-Mu, menikmati keindahan bersama dengan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan, telinga kami seperti seorang murid yang mau mendengarkan firman-Mu, yang seperti benih yang akan tertanam di hati kami Tuhan, bertumbuh bahkan menghasilkan buah, dan buahnya dapat dinikmati oleh sesama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersemangat dan bersukacita mendengarkan dan belajar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Di pagi hari ini, di bulan yang baru, minggu pertama, kita sama-sama mau belajar firman Tuhan yang luar biasa. Tentang apa? Clue. Bagaimana kita bisa mendengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Pertolongan Tuhan, berkatnya, pimpinan Tuhan, dan rencana Tuhan bagi masa depan kita. Nah, aku kasih tema atau judul pada renungan firman Tuhan pagi hari ini, yaitu Tuhan yang gak bicara atau kita yang gak peka. Nah, seringkali kita alami mungkin dalam kehidupan kita, melewati berbagai masalah, melewati berbagai rintangan dalam kehidupan kita, kita mengandalkan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, menyerahkan setiap pergumulan, kekhawatiran, ketakutan yang ada dalam hati kita. Tapi seringkali, gak jarang juga kalau kita sudah berdoa, kita sudah tanya Tuhan, Tuhan gimana? Apa solusi dari masalahku? Seringkali kita gak bisa langsung dengar, kita gak bisa langsung lihat bagaimana Tuhan menjawab persoalan-persoalan itu. Makanya kita tanya dalam diri kita, di dalam lubuk hati kita, kita tanya, apa Tuhan dengar doaku? Apa Tuhan peduli sama masalahku? Nah, pagi hari ini belajar firman Tuhan, kita mau lihat apa kata Tuhan, apa kata Alkitab tentang hal ini. Apakah Tuhan gak dengar doa kita, atau kita yang kurang peka sama jawaban-jawaban Tuhan? Nah, teman-teman, kita mau lihat bahwa kenyataannya ada yang namanya knowledge gap di dalam kehidupan kita, manusia sebagai ciptaan Tuhan. Ternyata ada gap antara jalan kita dengan jalannya Tuhan, antara rencana kita dengan rencana Tuhan.
Makanya ini yang menjadi alasan kenapa banyak hal yang kita nggak ngerti. Banyak hal yang terjadi di dunia ini yang kita nggak ngerti. Kapan COVID selesai? Kapan pandemi ini berakhir? Kapan kita bisa kembali dalam situasi sosial yang normal, di mana kita bisa ketemu teman-teman bersama, di mana kita bisa ngobrol bareng, interaksi dengan banyak orang secara seru, menarik. Dan kalau kita lihat sosial media, sekarang lagi banyak trending ya, masa-masa sekolah, masa-masa SMA. Wah, kayaknya menarik banget ya kalau kita terkenang. Kita lihat bagaimana pengalaman orang bisa seru-seruan bermain bersama tanpa perlu khawatir tentang penyakit. Ini jadi pertanyaan banyak orang. Ini jadi misteri banyak orang. Belum lagi banyak hal. Nah, kalau kita lihat, teman-teman, aku sediain beberapa hal yang masih menjadi misteri sampai hari ini. Yang pertama, misteri tentang Allah. Misteri tentang Tuhan. Di dalam kekristenan ada istilah tentang Tritunggal. Dan sampai hari ini banyak teolog yang berusaha menjabarkan, oh, Allah itu Tritunggal. Allah yang esa yang kita percaya. Ada 3, tetapi dalam satu kesatuan. Ada Allah Bapa, Allah Putra, yaitu Tuhan Yesus kita, dan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita untuk tinggal di dalam diri kita, memimpin dan menuntun kita, menolong kita, memberi penghiburan. Ketiganya dalam satu kesatuan. Banyak yang berusaha menganalogikan, oh, seperti telur, ada 3 unsurnya, yaitu ada cangkangnya, ada putihnya, ada kuningnya. Tetapi ketika dikaji lebih dalam, banyak yang juga nggak setuju, oh, nggak bisa begitu. Banyak yang juga akhirnya mempertanyakan, ketika Tuhan Yesus ada di dunia, dia berdoa kepada siapa? Berdoa kepada dirinya kah? Atau berdoa kepada Allah Bapa yang ada di surga? Lalu ketika berdoa kepada Allah Bapa, berarti bukan satu pribadi, dan sebagainya, dan sebagainya. Banyak pertentangan, masih misteri. Sampai hari ini tidak ada satupun manusia yang masih bisa atau yang benar-benar bisa mengerti, memahami konsep ini. Ini hal yang wajar. Karena apa? Kita manusia, ciptaan yang sangat terbatas. Berapa besar sih kepala kita ini? Berapa besar ukuran otak manusia? Dibandingkan dengan, belum dibandingkan dengan penciptanya ya, kita bandingkan dengan isi dunia ini. Wah, betapa luas dan lebarnya dunia ini. Belum lagi dibandingkan, kalau teman-teman ada yang udah pernah lihat, ada beberapa orang yang buat karya video tentang betapa kecilnya dunia ini dibandingkan dengan ruang angkasa, dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada di galaksi sana. Betapa kecilnya dunia, apalagi betapa kecilnya kita. Maka firman Tuhan jelas, manusia itu seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar kecil. Artinya kita ini nggak seberapa dibandingkan dengan alam semesta, dibandingkan apalagi dengan pencipta kita. Maka kalau kita masih nggak ngerti tentang Allah kita harus terus berusaha mengenalnya lewat firman Tuhan. Amin. Dan ini jadi hal yang wajar. Yang kedua, kita lihat dengan misteri dunia ini. Dari mana munculnya COVID? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Apakah ada alien di luar sana? Ini masih menjadi misteri semuanya. Kalau kita lihat yang tadi seperti tadi, mungkin teman-teman yang belum lihat bisa saksikan, nanti saya tampilkan di layar. Nah, lewat video ini kita lihat betapa kecilnya manusia. Apakah ada kehidupan di luar sana? Ini jadi misteri luar biasa. Yang ketiga, kita juga masih terus bertanya-tanya, misteri kehidupan. Kenapa ada orang yang dilahirkan di keluarga ini? Kenapa kita dilahirkan di keluarga kita masing-masing? Mungkin kita bertanya-tanya, kenapa saya nggak dilahirkan di keluarga konglomerat yang kaya, yang hidupnya enak, yang kerjanya rebahan aja, orang tuanya kaya, masih bisa menghidupinya. Bahkan makanan berlimpah. Kalau kita lihat sekarang di sosial media, banyak sekali contoh-contoh. Rasanya anak-anak yang beruntung gitu ya, bisa punya banyak uang, bisa melakukan hal-hal yang aneh dengan uangnya.
kita mungkin bertanya-tanya, kenapa saya malah dilahirkan di keluarga yang mungkin sederhana. Bahkan maaf, mungkin ada yang merasa saya kurang beruntung punya keluarga yang kok berantem terus kerjaannya dan sebagainya. Inilah misteri yang kita nggak bisa mengerti, yang mungkin sampai hari ini kita bertanya-tanya kenapa. Nah, hari ini kita mau belajar ada 3 alasan di balik hal itu. Kenapa banyak hal yang kita nggak bisa mengerti. Bahkan ini juga yang akan menjadi jawaban kenapa mungkin kita nggak ngerti. Tuhan izinkan beberapa hal yang mungkin cukup berat bagi kita. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidup kita? Atau kenapa Tuhan belum jawab doa saya? Nah, kita lihat 3 alasan ini. Yang pertama, kelemahan kita. Karena kita nggak tahu atau nggak mau dengar firman Tuhan. Nah, ini yang bahaya. Ini yang gawat. Kalau ada pepatah bilang begini, jangan pernah bilang Tuhan nggak bicara. Jangan pernah bilang Tuhan nggak jawab doa kita kalau Alkitab kita tertutup. Apa maksudnya? Seringkali kita komplain sama Tuhan. Tuhan kok nggak jawab doa saya? Tuhan kok aku nggak ngerti ini? Tuhan kok nggak bicara sama saya? Tapi kita nggak pernah baca firman Tuhan. Dalam beberapa pelayanan sering kali melihat ketika pujian penyembahan yang menarik mungkin ya, banyak orang masih bisa mengikuti di dalam YouTube, viewersnya banyak, wah. Tapi ketika mulai giliran masuk kepada bagian khotbah, viewersnya bisa turun. Banyak yang mungkin melakukan hal-hal yang lain, tidak mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini jadi teguran untuk setiap kita. Memang gak mudah, sekali lagi, ibadah online. Banyak sekali godaannya, tantangannya. Tetapi ini jadi peringatan buat kita. Kita sungguh-sungguh gak mau dengar apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Jadi jangan heran kalau mungkin kita gak bisa dengar firman Tuhan. Kita gak bisa dengar suara Tuhan kayak orang-orang di luar sana yang bisa bilang, wah Tuhan jawab doa saya. Wah Tuhan berbicara sama saya. Kita iri tuh sama yang kayak begitu, tapi kita malas baca firman. Ketika dengar firman Tuhan lewat hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, malah kita gak mendengarkannya. Kita gak serius. Nah, ini jadi teguran buat kita. Sebagai contoh, kalau kita masih khawatir hari ini akan masa depan kita, kita tanya-tanya sama Tuhan, Tuhan, masa depanku jadi apa ya? Kita khawatir, kita takut. Kita nggak baca firman Tuhan berarti. Sangat banyak saudara, teman-teman, firman Tuhan yang sudah ngomong jelas bahwa masa depan orang percaya itu pasti ada. Tuhan yang jamin dan harapan kita tidak akan hilang. Itu firman Tuhan yang ditulis dalam Amsal 28 ayat 13. Belum lagi firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33 berkata apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan esok hari, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi Bapa kita yang di surga tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Sebab itu apa? Caranya yang Tuhan kasih tahu apa? Digaris bawahi di sini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Nah, firman Tuhan jelas teman-teman ngomong di sini. Jadi kenapa kita masih takut? Kenapa kita masih khawatir? Karena kita seringkali nggak tahu firman-Nya. Karena kita seringkali nggak mau dengar firman-Nya. Atau bahkan kita susah percaya sama firman Tuhan. Tapi nggak apa-apa, masih ada kesempatan. Tuhan
berbicara saat ini kepada saudara dan saya, kepada teman-teman semua yang hari ini ikut ibadah di Teens Raja Wali. Masa depan kita Tuhan yang jamin. Wow. Kita lihat yang kedua, alasan kenapa masih banyak misteri yang ada di dalam kehidupan kita. Masih banyak pertanyaan-pertanyaan, masih banyak kekhawatiran, masih banyak ketakutan. Yang kedua, karena kita gak peka sama pimpinan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu bukan cuma kekuatan. Kita harus selalu ingat ini. Roh Kudus itu bukan cuma kuasanya Tuhan, bukan cuma rohnya Tuhan, tetapi pribadi Tuhan sendiri yang mau tinggal di dalam hati kita, yang mau tinggal di dalam hidup kita. Ini sebuah hal yang luar biasa, teman-teman, yang gak bisa kita anggap remeh. Ada pribadi Tuhan, ada partikelnya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dan ini jadi kekuatan kita. Dan ini jadi penghiburan buat kita. Maka kita harus berikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita bisa mengerti apa yang jadi rencana Tuhan. Bagaimana Tuhan memimpin kita melalui berbagai masalah. Nah, banyak orang bertanya gini. Oke, kalau masalah seperti misalkan masa depan, oke, Tuhan ngomong di Alkitab. Saya baca, saya tahu, dan saya percaya Tuhan yakin. Tapi gimana dengan masalah-masalah yang abu-abu? Seperti contoh, saya harus pilih kerja yang di mana ya? Ini ada 2 tawaran pekerjaan nih. Di satu tempat ini bagus, tempat orang Kristen, tapi gajinya mungkin agak gak sesuai. Di sini lingkungannya bukan Kristen sih, tapi gajinya luar biasa, besar. Tapi lingkungannya kayaknya bahaya, toksik dan sebagainya. Gimana? Seringkali akhirnya kita tanya Tuhan dalam permohonan Tuhan. Tuhan, kita pilih yang mana? Di dalam Alkitab kita baca gak ada yang jawabannya, gak ada jawaban di Alkitab tentang hal ini. Nah, disinilah kita butuhkan pimpinan Roh Kudus. Dengan kepekaan yang Tuhan kasih lewat Roh Kudus, kita bisa memilih mana yang terbaik. Bisa jadi kita justru Tuhan suruh masuk ke tempat yang tadi lingkungannya mungkin toksik tadi. Supaya apa? Kita mulai jadi berkat. Atau bisa jadi kita Tuhan suruh, Tuhan pimpin masuk kepada lingkungan yang baik tadi, orang Kristen, walaupun gajinya gak sesuai atau tidak sebesar yang tempat tadi. Supaya apa? Supaya Tuhan jaga kita tidak terpengaruh oleh lingkungan yang buruk tadi. Mungkin iman kita masih lemah dan sebagainya. Nah, antara 2 pilihan tadi, dan aku percaya bukan cuma pilihan tentang masalah kerja tadi. Mungkin teman-teman sekarang yang nonton lagi ada bingung pilih sekolah yang mana, pilih tempat kuliah yang mana, dan pilihan-pilihan lainnya. Tanya Roh Kudus. Kita harus peka di mana Roh Kudus pimpin untuk memilih antara 1 atau 2 pilihan lain itu. Karena pilihan Roh Kuduslah yang gak pernah salah. Karena di dalam setiap pengambilan keputusan, kalau salah itu memang akan ada akibat yang besar. Oleh sebab itu, kita harus sadar kalau kita salah pilih atau kita masih belum dengar suara Tuhan, kita belum peka sama pimpinan Roh Kudus. Nah, aku pernah nonton satu film yang sangat luar biasa, menarik. Ini pemerannya waktu itu adalah Will Smith, salah seorang aktor terkenal. Ini film yang cukup lawas, sekitar tahun 2000-an. Dia main film di situ bersama dengan anaknya yang masih kecil juga, Jaden Smith. Di dalam satu scene-nya ada bagian Jaden Smith bercerita, suatu hari ada seorang yang tenggelam atau
mengapung di tengah lautan. Saat itu ada datang satu perahu berkata kepada seorang laki-laki di tengah lautan itu, berkata, apakah kamu butuh pertolongan? Lalu dengan tetap semangat, walaupun di tengah dia mengalami musibah itu, dengan percaya diri dia bilang gini, gak usah, gak apa-apa, saya percaya Tuhan tolong saya. Wah, luar biasa ya, imannya luar biasa kan. Saya percaya Tuhan yang tolong saya. Jadi ya udah, perahu itu lewat. Terus nggak selang lama, beberapa waktu kemudian lagi lewat lagi kapal yang besar. Kalau tadi perahu, ini sekarang kapal yang besar datang dan menawarkan pertolongan yang sama seperti perahu yang tadi. Apakah kamu mau ditolong? Apakah ada yang bisa kami bantu? Mau ikut kapal kami? Sekali lagi pria itu bisa bilang gini dengan percaya diri, gak usah repot-repot, nanti Tuhan yang datang tolong saya. Ya udah, akhirnya kapal itu pergi. Akhirnya berselang waktu kemudian sampai akhirnya pria ini tenggelam. Nah, ketika tenggelam, bangun-bangun, dia sudah di surga. Dia protes sama Tuhan. Tuhan, kenapa kamu gak tolong saya? Tuhan, kenapa engkau gak tolong aku? Padahal aku punya iman yang besar. Engkau datang menolong aku. Lalu Tuhan cuma ngomong gini, kayaknya aku udah kirim 2 kapal deh untuk menolong kamu. Menarik ya ceritanya. Dari cerita ini, sebenarnya ini bisa jadi sindiran untuk kita. Seringkali orang Kristen sudah Tuhan tolong, bukan Tuhan gak tolong, sudah Tuhan tolong lewat orang-orang di sekitar, lewat hal-hal yang Tuhan berikan di sekitar kita. Tapi kadang kitanya yang gak peka. Nah, ini yang jadi renungan buat kita. Ayo renungkan, kita lihat sekitar kita. Kalau hari ini mungkin ada teman-teman yang sedang berdoa, tanya Tuhan tentang apapun yang teman-teman pergumulkan. Coba mulai peka sama sekitarnya. Jangan-jangan jawaban doa kita sudah ada, Tuhan sudah sediakan. Yang terakhir, kenapa banyak yang masih gak kita ngerti di dalam dunia ini? Karena terbatas. Ini yang di awal. Karena kita adalah ciptaan yang gak mampu mengenal dan memahami Allah sebagai Sang Pencipta. Kita ini terbatas, teman-teman. Jadi kalau ada hari-hari ini masalah-masalah atau misteri yang kita gak ngerti, yang walaupun kita udah baca Alkitab, kita udah berusaha peka sama pimpinan Roh Kudus, masih kita gak ngerti jawabannya, gak ngerti kenapa itu bisa terjadi. Kita harus sadar dan berserah kepada Tuhan, karena kita manusia ciptaan Tuhan. Karena kita bisa tahu Tuhan dan rencananya kalau Tuhan yang menyatakan buat kita. Kalau Tuhan gak ngomong, kita gak bisa mengerti. Ya mungkin di antara kita saat ini ada yang kehilangan orang yang kita kasih. Entah itu pasangan, entah itu keluarga, orang tua, orang-orang yang kita sayang. Yang kita gak ngerti kenapa Tuhan ambil mereka. Padahal mungkin kita sudah berusaha sayang sama mereka. Padahal mungkin sebelumnya mereka sehat-sehat aja. Padahal mungkin mereka juga orang-orang yang melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Tapi kenapa Tuhan ambil mereka? Kita gak ngerti. Sampai hari ini gak ada jawabannya. Kita harus berbesar hati, berkata, iya Tuhan, saya ini ciptaan yang terbatas. Mungkin hari ini saya gak bisa lihat kenapa Tuhan lakukan itu. Karena jalanku bukan jalanmu Tuhan.
karena jalan-Mu Tuhan yang terbaik. Inilah sebenarnya kenapa kita harus terus belajar firman Tuhan. Kenapa minggu demi minggu kita harus terus dengar khotbah dari hamba-hamba Tuhan. Supaya apa? Kita mengerti firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang benar adalah firman Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan, yang mengajarkan tentang Tuhan, dan yang memimpin kita kepada Tuhan. Kriteria orang yang belajar firman Tuhan yang benar itu adalah apa? Ketika dia belajar firman Tuhan, dia semakin beriman. Ketika dia belajar firman Tuhan, dia semakin mengenal Tuhan. Dan ketika dia belajar firman Tuhan, dia semakin berserah kepada rencana Tuhan yang membawa dia kemanapun. Jadi kalau misalkan ada orang yang justru belajar firman Tuhan, atau belajar, kalau bahasa kerennya itu kan teologi, belajar teologi terus jadi ateis, jadi orang yang sombong rohani gitu ya, artinya dia salah belajar firman Tuhan. Dia hanya menjadikan Tuhan sebagai objek penelitian. Dia hanya menjadikan Tuhan sebagai ilmu pengetahuan. Dia menempatkan pikiran di atas Tuhan. Dan ini yang membuat dia gak semakin dekat sama Tuhan, justru makin jauh. Ini yang juga seringkali menjadi sebuah ironi ya. Banyak gereja pecah hanya karena doktrin, hanya karena ilmu. Padahal Tuhan ingin kita bersatu. Maka hari ini kita belajar, Tuhan harusnya jadi subjek teologi. Artinya apa? Bukan kita pelajari tentang Tuhan, tapi kita belajar dari Tuhan. Kita belajar tentang Tuhan. Kita belajar mengenal Dia dari apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Jadi kalau hari ini memang ada hal-hal yang belum kita ngerti, gak usah dipaksain. Kalau ada hari ini banyak pertanyaan di dalam hati kita yang kita gak bisa nemuin jawabannya, kita harus sadar berarti memang Tuhan belum menyatakannya. Kalau hari ini kita masih belum mengerti kenapa Tuhan ciptain kita saat ini seperti ini, mungkin dengan segala kekurangan yang ada yang gak bisa kita ubah, kita harus berbesar hati dan berkata, aku percaya rencana Tuhan yang terindah, yang paling baik untuk aku. Dan rencana itu adalah rencana Tuhan. Dari ketiga alasan itu, kita banyak belajar bahwa yang terpenting untuk mengetahui rencana Tuhan yang sebenarnya adalah apa? Relationship, hubungan. Itulah kenapa orang Kristen itu dasar utamanya apa? Kasih, love. Karena Tuhan itu bukan ingin kita seperti robot yang mengikuti peraturan-peraturannya saja dengan sistem-sistem yang sudah tersistem begitu saja. Enggak. Tuhan sebagai pencipta ingin hubungan Dia dengan kita itu seperti ayah, bapak dengan anak. Itulah kenapa kita panggil Dia Bapa. Jadi hari ini untuk mengerti rencana Tuhan, untuk mengerti clue dari Tuhan, untuk mengenal rencana Tuhan, kita harus bangun di satu dasar, yaitu apa? Hubungan, kasih dengan Allah. Jadi hari ini, yuk aku ajak kita semua kembali bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami diingatkan kembali untuk bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karena pada akhirnya kami tahu Tuhan, yang kami tuju, yang kami cari hanyalah Engkau. Jawaban dari setiap doa kami. Allah yang menuntun kemana langkah hidup kami, yang membuat hidup kami berarti. Pagi hari ini, hamba-Mu berdoa untuk teman-teman yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, Tuhan. Biarlah setiap
teman-teman yang mengikuti ibadah saat ini boleh kembali membangun hubungan yang intim denganmu. Mau percaya, biarlah firman-Mu Tuhan ini menjadi jawaban bagi setiap teman-teman yang saat ini punya pergumulan dalam mungkin studinya, keluarganya, kesehatan, masa depannya, cita-citanya. Dalam setiap pergumulannya, mau percaya, biarlah Tuhan yang menjadi jawaban atas setiap doanya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Inilah firman-Mu yang telah kami pelajari. Kami percaya Roh Kudus yang akan menancapkannya dalam hati kami, supaya kami terus boleh hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Selamat membangun hubungan yang intim kembali dengan Tuhan. Saya serahkan selanjutnya kepada yang bertugas. Tuhan memberkati.